Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nelmuna dengan NIM 25202095. Dengan ini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Ani. Dan pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Jadi, di Indonesia memiliki Pancasila yang mana bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga sebagai landasan hukum dan sistem hukum di Indonesia. Pancasila disebut sumber dari sumber hukum karena seluruh peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang nasional hingga peraturan daerah harus berlandaskan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam kajian bahwa Pancasila merupakan norma dasar bagi sistem hukum Indonesia. Dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, sebagaimana sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang mana berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dalam sistem hukum kita, Pancasila berfungsi sebagai arah dan pedoman. Ada beberapa contoh. Yang pertama, sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, hukum dan peraturan harus menghormati kebebasan beragama dan nilai spiritual masyarakat. Jadi, kita sebagai rakyat Indonesia diwajibkan bertoleransi untuk sesama masyarakat di negara kita, asalkan kita bisa membatasi diri kita untuk bertoleransi. Dan yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu perlindungan hak asasi manusia dan martabat manusia. Kita sebagai masyarakat Indonesia, kita mempunyai hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu sila keempat, persatuan Indonesia, itu menjaga keutuhan bangsa, tidak membiarkan peraturan yang memecah, sehingga kita sebagai bangsa Indonesia harus menjaga keutuhan negara kita. Dan sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mekanisme demokrasi, musyawarah, representasi rakyat. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia dibebaskan untuk berdemokrasi, tetapi yang sudah terkondisikan dengan baik. Dan kita sebagai rakyat Indonesia
dianjurkan untuk bermusyawarah terlebih dahulu sebelum melaksanakan suatu kegiatan. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yaitu arah hukum untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua. Ada contoh kasus viral yang baru-baru ini viral di sosial media, yaitu seorang anggota polisi di salah satu kota di Jawa Barat viral karena tak bisa atau salah mengucapkan sila-sila Pancasila, yang mana video itu memancing respons keras dari publik dan beberapa netizen, dan akhirnya aparat tersebut dicopot dari jabatannya. Hal ini memberi gambaran yang nyata bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara dan mantra formal, tetapi standar etika dan hukum bagi setiap elemen negara, sehingga anggota polisi tersebut dipecat. Nilai Pancasila tidak hanya simbolik, tetapi memiliki kedudukan yang diakui sebagai dasar dari sistem hukum. Pelaku mendapat perhatian hukum karena tindakan yang dianggap bertentangan dengan nilai dasar negara. Ini mengingatkan kita bahwa punya tanggung jawab untuk menghormati Pancasila sebagai bagian dari identitas hukum nasional. Dengan demikian, dapat saya simpulkan bahwa Pancasila bukan sekedar hanya dasar negara atau kata-kata di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi jiwa dan arah seluruh sistem hukum di Indonesia sebagai sumber hukum tertinggi. Nilai-nilainya harus tercermin dan semua peraturan yang kita jalankan sebagai sumber hukum. Nilai-nilainya harus tercermin dan semua peraturan yang kita jalankan untuk saat ini. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam setiap tindakan hukum, sosial, dan politik kita agar bangsa ini tetap kokoh dan berdaulat. Terima kasih. Saya Muhammad Al-Muna dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.